Halo, salam jumpa anak-anak. Apa kabar kalian? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan kalian sudah siap untuk mempelajari materi kita di bab yang ketiga, lanjutan dari pertemuan kali lalu ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang kalor. Kalau di pertemuan yang lalu kita sudah belajar apa itu suhu, Ibu berharap kalian tidak melupakan materi yang kali lalu karena masih ada hubungannya dengan materi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran untuk kita pada pertemuan ini adalah yang pertama, kalian mampu mendeskripsikan perbedaan suhu dan kalor. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan benda-benda yang memiliki kalor jenis yang tinggi. Dan yang ketiga, kalian dapat menggunakan perumusan untuk menghitung besar kalor yang diperlukan suatu benda untuk menaikkan suhunya. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya, mengapa kulit kalian merasa panas saat terkena sinar matahari? Hal ini terjadi karena tubuh kita menyerap kalor dari sinar matahari. Kalau begitu, apa itu kalor? Kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Kalor secara alamiah mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu yang lebih rendah. Lalu seperti apa pengaruh kalor? Jika benda dipanaskan, benda akan menerima kalor dan mengalami kenaikan suhu. Contohnya es batu yang mencair. Jika benda didinginkan, benda akan melepas kalor dan akan mengalami penurunan suhu. Contohnya, air yang membeku. Nah, kalor dapat mengubah wujud zat. Contoh, plastik yang terbakar akan mengalami perubahan wujud dari zat padat ke zat cair. Nah, anak-anak, kita sudah tahu ternyata kalor dapat mengubah wujud zat seperti contoh tadi. Ternyata kalor jenis tiap zat berbeda-beda tergantung jenis bahannya. Pada siang hari, mengapa air yang di kolam atau sungai terasa dingin, sedangkan aspal terasa begitu panas? Hal ini dapat terjadi karena kalor jenis air lebih tinggi daripada aspal. Kalor jenis adalah jumlah energi panas yang diperlukan oleh 1 kg bahan tertentu untuk menaikkan suhu sebesar 1 Kelvin. Kalor jenis air yang lebih tinggi daripada aspal menyebabkan air mampu menyerap kalor lebih banyak dengan hanya sedikit perubahan suhu. Akibatnya air terasa lebih dingin sedangkan aspal terasa lebih panas. Anak-anak, selanjutnya kita akan melihat tabel tentang kalor jenis setiap zat yang berbeda-beda tergantung dari jenis bahannya. Selanjutnya kita masuk pada rumus perhitungan kalor. Kalor yang diterima atau dilepaskan memenuhi persamaan berikut ini. Q sama dengan M dikali C dikali delta T, atau kalor sama dengan massa zat dikali kalor jenis dikali perubahan suhu, di mana delta T atau perubahan suhu didapat dari T2 atau suhu akhir dikurangi T1 atau suhu awal. Anak-anak, berikut ini ada 2 contoh soal untuk kalian agar kalian bisa menggunakan rumus perhitungan kalor. Yang pertama itu, Nisa memanaskan 50 gram air dari suhu 25 derajat Celcius sampai suhu 90 derajat Celcius. Jika kalor jenis airnya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang diperlukan. Soal yang kedua, daging sapi bermassa 10 kg dimasukkan ke kulkas sehingga mengalami perubahan suhu dari 27 derajat Celcius menjadi minus 10 derajat Celcius. Jika kalor jenis dagingnya adalah 3.500 joule per kilogram kalori, tentukanlah besar kalor yang dilepaskan daging tersebut. Nah, itu sudah lengkap dengan penyelesaiannya dan rumusnya di dalamnya. Silakan anak-anak pelajari ya untuk membantu kalian dalam mengerjakan soal yang akan diberikan pada LKPD nanti. Selanjutnya kita beralih pada perpindahan kalor. Anak-anak, untuk perpindahan kalor ini yang pertama ada konduksi. Konduksi merupakan
perpindahan kalor yang tidak disertai partikel-partikel zatnya. Contohnya seperti pada gambar panas yang berpindah di sebatang besi. Jadi hanya panas atau kalornya saja yang berpindah, besinya tetap seperti itu ya anak-anak. Yang kedua ada konveksi, merupakan perpindahan kalor yang disertai partikel-partikel zatnya. Ini terjadi pada zat cair dan zat gas. Contohnya ketika air dipanaskan, air yang awalnya tadi tenang, nah ketika diberikan kalor atau menerima kalor, lama-lama dia akan bergetar atau bergerak, dan kalau sudah mendidih kadang dia tumpah. Nah itu karena apa? Karena bukan hanya kalor saja yang berpindah, tetapi juga disertai dengan partikel-partikel zatnya juga. Selanjutnya ada yang ketiga, radiasi, merupakan perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Nah ini contohnya anak-anak adalah ketika panas dari matahari sampai ke bumi, seperti itu. Jadi tanpa ada perantara, tapi itu akan terasa di kulit kita, terasa menyengat, dan pakaian juga akan kering walaupun tanpa perantara, ya terkena sinar matahari saja. Jadi itu adalah contoh radiasi. Demikianlah jenis-jenis perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Dalam menghantarkan kalor dibutuhkan zat. Nah untuk zat ini ada jenis-jenisnya ya. Dan kita akan mengenal tentang konduktor dan isolator. Apa itu konduktor? Konduktor adalah zat yang menghantarkan kalor dengan baik. Contohnya adalah besi dan tembaga. Sedangkan isolator adalah zat yang tidak dapat menghantarkan kalor dengan baik. Contohnya di sini ada kayu, kain, dan karet. Anak-anak, demikian materi kalor untuk pertemuan kali ini. Ibu berharap kalian sudah tahu ya apa itu perbedaan suhu dan kalor. Kalian juga sudah bisa menyebutkan benda-benda yang memiliki kalor jenis yang tinggi dan bagaimana cara menggunakan rumus untuk menghitung besar kalor yang diperlukan suatu benda untuk menaikkan suhunya. Jadi materi kita sudah berakhir. Jangan lupa juga tentang perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi, serta apa itu konduktor, apa itu isolator, dan apa saja yang termasuk di dalam zat-zat yang mampu menghantarkan kalor dengan baik dan zat-zat yang tidak dapat menghantarkan kalor dengan baik. Sekian dan terima kasih.